Oke, kita kali ini akan masuk ke materi transformasi Fourier waktu kontinu. Kalau sebelumnya kita membahas tentang deret Fourier-nya. Deret Fourier untuk mengetahui eh, koefisien Fourier dari suatu sinyal yang periodik. Nah, sekarang transformasi Fourier itu awalnya digunakan untuk menentukan eh, bentuk Fourier atau bentuk J omega dari sinyal yang tak periodik. Oke. View. Sorry. Oke. Nah, jadi pada materi sebelumnya telah dijelaskan representasi sinyal periodik sebagai kombinasi linear eksponensial kompleks, yaitu pada deret Fourier. Nah, pada sinyal periodik kombinasi linear eksponensial kompleks itu hubungannya harmonik. Jadi kita melihat frekuensi harmoniknya. Nah, pada sinyal tahap periodik yang akan kita bahas kali ini, frekuensi kombinasi linear memiliki perbedaan frekuensi yang sangat kecil. Jadi kalau misalnya kemarin misalnya frekuensi fundamentalnya adalah omega 0, maka hubungan harmoniknya berarti ada K omega 0, yaitu dengan K adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya 2 kalinya, 3 kalinya, dan seterusnya. Nah, pada sinyal tak periodik, frekuensi kombinasinya itu frekuensinya itu sangat berdekatan. Jadi bukan 2 kalinya, 3 kalinya, tapi sangat kecil. Seperti itu. Spektrum koefisien pada sinyal tak periodik disebut sebagai transformasi Fourier. Nah, ini jadi berbeda istilahnya, yang sebelumnya adalah deret Fourier, dan sekarang adalah dikatakan sebagai transformasi Fourier. Walaupun nanti kita akan melihat bahwa transformasi Fourier bisa juga digunakan pada sinyal periodik. Seperti itu. Fourier menyatakan bahwa sinyal tak periodik dapat dilihat sebagai sinyal periodik dengan periode tak hingga. Ini yang sering saya katakan sebelumnya, bahwa kalau kita punya sinyal periodik, maka kita punya suatu periode tertentu yang pada kelipatan periode tersebut sinyal akan berulang. Misalnya sinyal sinusoidal, nah sinyal sinusoidal sin omega t seperti itu, maka dia punya suatu periodiknya, yaitu adalah 2pi. Setelah 2pi, maka sinyalnya akan berulang kembali. Setiap kelipatan 2pi, 2pi, 4pi, 6pi, dan seterusnya. Maka sinyalnya akan berulang. Nah, sinyal tak periodik ini dianggapnya bahwa periodenya itu sangat besar atau tak hingga. Seperti itu. Dia dianggap periodik tapi dengan periode yang sangat besar. Kita bayangkan kalau sinyal kotak seperti sebelumnya, punya periode misalnya T, anggap aja T-nya itu kita perbesar terus sampai si kotaknya itu tidak kelihatan lagi di kiri ataupun di kanan. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, pada representasi deret Fourier, sinyal periodik dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya periode, frekuensi fundamental semakin kecil atau semakin rendah. Jadi kalau kita kembali lagi pada deret Fourier, dari rumusnya, dari apa itu namanya, polanya pada saat kita melakukan transformasi ke deret Fourier, bahwa kalau periodenya bertambah, ternyata frekuensi fundamentalnya akan semakin rendah, semakin kecil, semakin dekat. Dan komponen harmoniknya semakin dekat juga dalam frekuensi. Artinya kalau periodenya dianggap sangat besar atau tak hingga, maka frekuensi fundamentalnya itu akan menjadi semakin rapat masing-masing untuk harmonik, komponen harmoniknya semakin berdekatan, seperti itu. Pada periode tak hingga, komponen frekuensi sangat berdekatan membentuk kontinuitas. Jadi kalau deret Fourier itu kita punya pulsa yang berderet-deret seperti itu, maka pada transformasi Fourier pulsanya itu akan semakin berdempet, jadi seolah-olah dia kontinu, bisa si
selubung ya. Selubungnya itu, envelope-nya itu seolah-olah continue, membentuk kontinuitas. Dan bentuk sum, bentuk penjumlahan pada deret Fourier menjadi bentuk integral pada transformasi Fourier. Nah, oke, kita melihat representasi sinyal tak periodik. Misalnya ini adalah representasi dari ini adalah sinyal periodik terlebih dahulu. Kita lihat di sini bahwa dia periodik sebesar dari minus T per 2 sampai T per 2, artinya adalah periodenya adalah T, dan nilainya adalah 1 dari antara minus T1 sampai T1, dan lainnya adalah 0. Ini bukan 2 ya, salah ya, ini harusnya 0. Nanti saya ganti. Ini 0, lain untuk yang lainnya, dengan periodenya adalah T. Nah, ini adalah contoh sinyal persegi atau sinyal kotak yang periodik, dengan periode adalah T. Nah, koefisien deret Fourier-nya, kalau kita lihat contoh sebelumnya, maka koefisien deret Fourier-nya adalah seperti ini. 2 sin K omega 0 T1 dibagi K omega 0 T1. Dengan omega 0-nya sendiri adalah 2pi per T. Lihat di sini adalah 2pi per periode. Tadi yang dijelaskan tadi, bahwa semakin besar periode, maka frekuensi fundamentalnya ini akan menjadi semakin kecil karena berbanding terbalik. Gitu. Dan kalau omega 0-nya itu semakin kecil, maka di sini K dikali omega 0 ini akan menjadi sangat berdekatan. Jadi lebih dekat. Nah, kalau kita melihatnya dia sebagai fungsi selubung, jadi pulsa-pulsa K-nya ini kita deretkan, kita melihat bagian amplitudanya saja sebagai selubungnya atau envelope-nya, maka kita bisa menuliskan bentuk seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk bentuk selubung seperti ini. Nah, ini jadi selubungnya. Jadi ini adalah koefisien dari deret Fourier-nya, dan garis ini adalah selubungnya. Nah, untuk T-nya sama dengan 4 kali T1, maka bentuknya menjadi seperti ini. Lalu kita kalikan, T-nya sama dengan 8 kali T1 dan T-nya sama dengan 16 kali T1, kita bisa melihat bahwa selubungnya tetap sama. Yang garis ini bentuknya tetap sama, tidak berubah. Nah, tetap sama. Nah, yang berubah adalah yang pertama ininya. Ini dari 2 omega 0, 4 omega 0, dan 8 omega 0. Karena ininya juga dikalikan 2 kali lipatnya. Lalu berikutnya adalah impuls dari koefisien deret Fourier-nya ini menjadi sangat berdekatan. Nah, artinya kalau periodenya kita perbesar terus, ini nanti impuls-impuls ini akan saling berdempetan. Seperti itu. Jadi seolah-olah terlihatnya adalah continue. Nah, itu maka kita bisa melihatnya analogi dari periode yang sangat terhingga, koefisien deret Fourier-nya bentuknya menjadi seperti itu. Nah, maka sinyal tak periodik, misalnya XT dengan T1 tertentu, T1-nya ini lebar pulsanya itu bebas, dan XT-nya sama dengan 0 jika T-nya bukan berada pada minus T1 dan T1, ini kalau kita rekonstruksi dalam bentuk periodik menjadi seperti ini. Jadi kalau kita lebarkan periodenya, T-nya menuju tahingga, maka dia menjadi sinyal tak periodik sebenarnya. Atau kalau kita ini dilihatnya sebagai pendekatan ya. Jadi kalau T-nya menuju tahingga, maka rekonstruksi XT ini akan sebanding dengan XT untuk setiap nilai terbatas T. Jadi nilai T tertentu. Seperti itu. Intinya kita melihatnya bahwa sinyal tak periodik adalah sinyal periodik yang periodenya kita perbesar. Dilebarkan periodenya menuju tak terhingga. Nah, di sini kita bisa melihat rekonstruksi dari sinyal periodik tersebut dapat ditulis sebagai ini. Nah, ini kalau kita ingat adalah untuk melihat sinyal dari deret Fourier dengan koefisien deret Fourier-nya adalah AK.
Nah, kalau kita ingat kembali. Atau AK-nya adalah 1/T dikali integral T per 2 minus T per 2 sampai T per 2 XT E pangkat min JK omega 0 T dt. Dengan omega 0 sama dengan 2 pi per T. Nah, itu kita kembali lagi ke deret Fourier. Karena X tuple T itu adalah XT, jadi dia akan sama, rekonstruksinya itu sama. Untuk nilai T tertentu, yaitu untuk nilai apa namanya ya yang ada nilainya tersebut. Jadi di sini dalam hal ini adalah dari min T per 2 sampai T per 2 dan XT sama dengan 0 di luar interval tersebut, maka kita bisa menuliskannya menjadi bentuk seperti ini. Seperti itu. Nah. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Ini bentuk sebentar. Ini kayaknya oke. Ini harusnya ada topinya di sini, ada tuple-nya di sini, yang ini. Nah, ini yang tidak ada. Nah, ini harusnya ada tuple-nya. Nah, ini bisa dituliskan bahwa sinyal rekonstruksi XT-nya itu adalah sama dengan sinyal XT kalau kita lihat dari minus tahingga sampai plus tahingga. Nah, selubung dari XJ omega atau selubung XJ omega dari TAK tadi, jadi kita balik lagi untuk melihat selubungnya, itu adalah menjadi bentuk seperti ini. Jadi kita hilangkan bagian 1/T-nya. Karena T-nya ini dianggapnya menjadi apa? Kita kalikan ke bagian AK-nya di sini. Jadi XJ omega itu kita melihatnya sebagai selubung dari setiap pulsa-pulsa koefisien deret Fourier tersebut. Nah, maka ini adalah XJ omega-nya. Nah, sehingga koefisien AK gini bisa kita tuliskan menjadi bentuk seperti ini. Karena kita lihat bahwa yang bagian ini itu sama dengan yang bagian AK-nya tadi yang ini. Nah, seperti itu. Nah, dan X tuple T dituliskan dalam bentuk XJ omega menjadi bentuk yang seperti ini. Penjumlahan dari XJK omega 0. Atau kalau dituliskan ulang, maka bisa dituliskan menjadi bentuknya menjadi seperti ini. Nah, dengan ini omega 0-nya, ada di sini kalikan omega 0 dengan ini, dengan 1/2 pi. Seperti itu. Jadi 1/T-nya ini kita keluarkan. Karena T-nya sendiri itu adalah 2 pi per omega 0. Nah, maka 2 pi-nya bisa keluar. Dan omega 0-nya ini harus tetap di sini. Karena merupakan frekuensi fundamentalnya. Nah, saat T menuju tahingga atau menjadi sangat besar, X tuple T mendekati XT. Sehingga bentuk limit dari X tuple T menjadi XT itu sendiri. Lebih jauhnya, pada saat T menjadi sangat besar, omega 0 akan menjadi sangat kecil atau mendekati 0. Dan bentuk limit kemudian menjadi bentuk integral. Karena omega 0 yang tadi, yang ini, menjadi bentuk bentuk increment yang sangat kecil menjadi d omega. Dan ini sum berubah menjadi integral. Sehingga untuk transformasi Fourier, bentuknya adalah XT sama dengan 1/2 pi integral minus tahingga sampai tahingga X J omega E pangkat J omega T D omega. Dan inverse-nya atau kebalikannya adalah XJ omega sama dengan integral dari minus tahingga sampai plus tahingga XT, yaitu sinyalnya E pangkat min J omega T dt. Nah, ini gambaran tadi sebenarnya sama seperti gambaran yang pulsa-pulsa tadi dengan sinyal sinkronus. Nah, kira-kira gambarannya adalah seperti itu, menghitung area yang ini, menghitung area di bawah kurvanya tersebut. Nah, persamaan ini XT dan XJ omega ini disebut sebagai persamaan disebut sebagai persamaan pasangan transformasi Fourier. Jadi
Di sini adalah transformasi Fourier-nya, menentukan XJ omega dari XT, dan ini adalah inverse transformasi Fourier, menentukan XT dari XJ omega. Seperti itu. Nah, artinya di sini kita bisa bolak-balik mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi, dan dari domain frekuensi ke domain waktu yang sama. Gitu. Jadi tidak ada perubahan. Nah, konvergenan transformasi Fourier ini dapat dilihat dari sinyal yang didefinisikan oleh transformasi Fourier itu sendiri. Jadi untuk bentuk yang seperti ini, kalau kita melihat galat atau error antara x tuple t dengan xt, maka besarnya adalah bentuk seperti ini. Jadi error kuadrat dt harus sama dengan 0, karena tadi kita menyatakan bahwa x tuple t itu sama dengan xt pada saat t menuju tahingga, dan dia harus nilainya adalah sama dengan 0 galat atau errornya. Nah, supaya galat atau errornya ini menjadi 0, maka energi dari sinyal itu harus terbatas. Nah, sebenarnya ini syarat kekonvergenan ini sama seperti syarat pada Dirac-Fourier yang diberikan oleh Dirichlet. Jadi yang pertama adalah sinyalnya tersebut dapat diintegralkan. Maka dia konvergen dan bisa ditransformasikan ke dalam Dirac-Fourier. Lalu sinyal memiliki jumlah maksima dan minima terbatas pada interval terbatas. Yang terakhir, sinyal memiliki ketidakkontinuan terbatas pada interval yang terbatas pula. Seperti itu. Jadi ini sama persis dengan yang Dirac-Fourier, yang artinya bahwa karena batasan dari ketidakkonvergenan ini bukan sinyal-sinyal yang umum atau sinyal yang sangat jarang terjadi, maka kita bisa menyatakan bahwa semua sinyal itu dapat ditransformasikan ke dalam bentuk transformasi Fourier. Seperti itu. Ya, memang hanya ada sebagian sangat kecil yang memenuhi salah satu ini yang tidak bisa ditransformasikan. Tapi sebagian besar sinyal dapat ditransformasikan dalam transformasi Fourier. Nah, contoh misalnya kita punya sinyal XT sama dengan E pangkat min AT UT. Ini adalah sinyal eksponensial negatif yang nilainya dimulai dari saat T sama dengan 0. Nggak ada gambarnya ya? Oh, nggak ada gambarnya. T sama dengan 0, dia eksponensial negatif, berarti artinya turun. Menurun secara eksponensial. Nah, maka kita bisa menentukan transformasi Fourier-nya. Di sini A-nya lebih besar daripada 0 untuk menyatakan bahwa ini adalah nantinya eksponensialnya negatif. Jadi bukan positif. Supaya nanti bisa diintegralkan. Maka transformasi Fourier-nya adalah kita XT-nya adalah E pangkat min AT. Karena di sini UT yang artinya saat T kurang dari 0 dia nilainya 0, maka kita bisa integralkannya dari 0 sampai tahingga. Seperti itu. Lalu kita lakukan integral terhadap ini dengan cara ya seperti biasa, maka kita dapatkan min 1 per A ditambah J omega dikalikan E pangkat min A plus J omega T dari 0 sampai tahingga, dan kita dapatkan adalah transformasi Fourier-nya adalah X atau XJ omega-nya adalah 1 dibagi A plus J omega. Ini untuk A lebih besar daripada 0. Nah, jadi kalau misalnya kita bentuk dalam magnituda dan fasa, jadi kita ubah ini, pisahkan antara magnituda dan fasanya supaya kita bisa melihat bentuknya. Nah, ini adalah bentuk dari magnitudanya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ia bentuknya menjadi seperti ini. Nah, dengan maksimumnya di sini adalah pada saat omega sama dengan 0 itu 1 per A. Dan di sini kemudian turun. Turun seperti ini. Atau dalam fasanya kita melihat fasanya dia dari pi per 2, lalu dia turun ke 0 pada saat omeganya sama dengan 0, lalu pada saat omeganya bertambah dia akan menuju ke minus pi per 2. Seperti itu. Nah, ini adalah magnituda dan fasa. Jadi bentuk dari transformasi Fourier-nya.
Contoh berikutnya adalah XT sama dengan E pangkat minus A absolut T. Nah, T-nya di sini absolut. Dengan ini juga eksponensial negatif, tapi karena T-nya absolut, artinya eksponensial negatifnya ini menjadi dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri, bercermin terhadap sumbu sumbu Y, seperti itu, jadi cerminan. Nah, di sini kalau kita hitung X di omega, kita harus menentukan dulu supaya absolut tanda mutlak atau absolutnya ini hilang, maka kita tentukan daerahnya dari minus T hingga sampai 0, dan dari 0 sampai T hingga. Itu. Kalau dari minus T hingga sampai 0, maka bentuknya menjadi A kali T, sedangkan dari 0 sampai T hingga bentuknya menjadi minus A dikalikan dengan T. Nah, ini yang ini sama seperti sebelumnya, yang contoh sebelumnya, yang ini kita hitung, maka kita dapatkan bentuknya seperti ini. Maka nilainya X di omeganya atau transformasi Fourier-nya adalah 2A dibagi A kuadrat ditambah omega kuadrat. Ini bentuknya, nah ini adalah XT-nya sinyalnya. Nah, jadi kalau yang contoh sebelumnya sinyalnya hanya satu sisi saja, yang ini, yang sebelah kanan. Nah, kalau ini yang kedua-duanya. Dan ini adalah X di omeganya. Seperti itu. Karena di sini positif, tidak ada, bukan positif, ini real, X di omeganya ada real, maka kita tidak punya bagian fasa. Hanya ada bagian magnituda. Nah, seperti ini. Seperti itu. Oke. Kembali lagi, contoh 3. Misal kita punya sinyal kotak. Nah, ini juga salah ya, bukan 2, harusnya 0. Nanti coba saya perbaiki. Sinyal kotak yang memiliki nilai di antara minus T1 sampai T1, dan di luar itu dia nilainya adalah 0, bukan 2, sorry. Maka transformasi Fourier-nya adalah, kita tuliskan bentuknya seperti ini, dari minus T1 sampai T1, yaitu adalah 2 sin omega T1 dibagi dengan omega. Ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang sinyal kotak. Lagi-lagi ini adalah bentuk real. Jadi tidak ada bagian fasanya, hanya ada bagian magnitud untuk Xc omega. Nah, ini adalah sinyal kotaknya. Dan ini adalah transformasi Fourier-nya. Dengan nilai maksimumnya adalah 2 dikali T1, yang artinya adalah jarak ini, min T1 sampai T1, itu adalah 2 T1. Dan nilai 0 pertama yaitu ada pada pi per T1. Nah, jadi kita bisa menyatakan di sini bahwa besarnya atau bentuk dari transformasi Fourier X di omega pada sinyal kotak itu sangat ditentukan dari lebar pulsanya. Tingginya adalah tingginya adalah lebar pulsanya, dan ke nolnya adalah pi dibagi dengan setengah lebar pulsa. Seperti itu. Oke. Nah, bentuk sinyal transformasi Fourier tersebut dikenal sebagai yang namanya fungsi sinkronus atau sync function. Sync function bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah suatu bentuk yang cukup umum digunakan, maka didefinisikan sebagai yang namanya adalah sinkronus. Nah, dan dituliskan bentuknya adalah seperti ini. Sinkronus theta yaitu sin pi per theta dibagi pi theta, sin pi theta dibagi dengan pi theta. Beberapa sinyal sinusoidal seperti contoh sebelumnya dapat dituliskan dalam bentuk fungsi sinkronus. Misalnya yang ini. Nah, fungsi sinkronusnya adalah seperti ini. Jadi yang pasti ini harus bentuknya sama dulu. Jadi harus dikalikan T1 di bagian bawah, maka kita butuh T1 di bagian atas menjadi 2 T1. Nah, dituliskannya menjadi bentuknya omega T1 dibagi dengan pi. Karena di sini nggak ada pi-nya ya, hilang. Jadi maka kita harus membaginya dengan pi. Nah, begitu juga yang sebelumnya. Sin WT per pi T, maka menjadi bentuknya seperti ini. Jadi bahwa transformasi Fourier itu sangat berhubungan dengan fungsi sinkronus ini. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk sinkronus.
Oke. Nah, ini kita melihat bahwa kalau W itu adalah lebarnya, lebar dari pulsa, maka semakin besar pulsa tersebut, semakin lebar pulsa tersebut, semakin lebar juga X J omeganya. Nah, di sini kita lihat, ini misalnya lebarnya adalah dari min W1 sampai W1. Nah, ini tingginya. Dan ini adalah lebarnya. Kita bisa melihat. Nah, kalau kita tambah lebarnya, nah, dia semakin tinggi. Ini semakin sempit. Semakin sempit, maka di ini lebarnya dia akan semakin besar. Tapi dia semakin pendek magnitudenya. Ini juga semakin sempit lagi di sini. Pulsa sinkronusnya itu, fungsi sinkronusnya semakin lebar, yang lob utamanya semakin lebar, tapi tingginya ini semakin bukan tingginya, besar magnitudenya itu semakin rendah, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari transformasi Fourier. Oke, itu untuk transformasi Fourier sinyal tak periodik. Lalu bagaimana dengan transformasi Fourier sinyal tak periodik? Oke. Nah, transformasi sinyal Fourier tak periodik, misalnya kita punya, sebut saja sinyal XT dengan transformasi Fourier X J omega, yaitu sinyal impuls dengan area 2pi. Maksudnya area ini adalah tinggi dari impuls tersebut adalah 2pi, karena impuls sendiri tidak punya lebar sebenarnya. Jadi kita bisa anggap lebarnya adalah 1, atau dengan tinggi 2pi maka areanya adalah 2pi pada omega sama dengan omega 0. Misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan bahwa XJ omeganya ini, transformasi Fourier-nya ini adalah 2pi dikalikan dengan delta omega min omega 0. Ini adalah transformasi Fourier-nya. Misalnya untuk impuls tersebut. Nah, maka inverse transformasi Fourier kita bisa menghitung dengan bentuk seperti ini. Rumusnya. Nah, jika XJ omega, misalnya saja XJ omega itu berbentuk kombinasi linear impuls-impuls yang berjarak sama. Artinya impulsnya bukan cuma 1, tapi ada beberapa. Dan memiliki jarak yang sama. Memiliki frekuensi fundamental yang sama. Nah, maka kita bisa menyatakan sebagai penjumlahan XJ omeganya ini adalah penjumlahan dari impuls-impuls tersebut dengan jarak yang sama, yaitu K omega 0, dan memiliki koefisien amplitudenya adalah AK. Seperti itu. Sehingga XT-nya, nah, XT yang ini, kalau kita substitusikan dengan XJ omega yang ini, bentuknya, kita bisa menuliskannya menjadi bentuk yang ini. Bentuk ini, kalau kita ingat kembali, merupakan bentuk yang sama dengan representasi Dirac-Fourier sinyal periodik. Jadi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa transformasi Fourier sinyal periodik dengan koefisien Dirac-Fourier AK itu dapat diinterpretasikan sebagai impuls-impuls pada frekuensi harmoniknya. Atau dengan kata lain, kita bisa menggunakan transformasi Fourier ini pada sinyal yang periodik juga. Jadi nggak hanya yang tak periodik, tapi juga pada sinyal yang periodik. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa sifat transformasi Fourier waktu kontinu. Misalnya, ini notasinya. Jadi kalau ini kita menentukan XT dari inverse Fourier XJ omega dan menentukan XJ omega, yaitu transformasi dari transformasi Fourier dari sinyal XT-nya. Atau bisa juga dituliskan bentuknya seperti ini. XT, ini ada panah, F, X, J omega. Dengan F adalah lambang Fourier. Seperti itu. Nah, ini menyatakan bahwa
transformasi Fourier itu bisa dua arah. Jadi dari domain waktu ke domain frekuensi ataupun sebaliknya dari domain frekuensi ke domain waktu. Nah, ini adalah beberapa sifatnya. Mungkin beberapa sudah familiar seperti linearitas, pergeseran waktu, pergeseran frekuensi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita harus menghitung bentuk transformasi Fourier, kita bisa menggunakan sifat-sifat ini tanpa harus menghitung lagi dari awal integralnya seperti apa, tapi menentukan dari transformasi-transformasi Fourier yang sudah kita ketahui atau yang diketahui secara umum. Nah, mungkin yang saya perlu tekankan yang pertama adalah konvolusi. Nah, konvolusi ini adalah XT konvolusi YT. Ini adalah suatu proses suatu sinyal yang diproses pada suatu sistem seperti itu dan menghasilkan keluarannya yaitu berupa konvolusi. Nah, dalam transformasi Fourier ataupun transformasi Laplace maupun Z itu juga sama, bahwa bentuk konvolusi menjadi perkalian sehingga transformasi Fourier memudahkan analisis pada pemrosesan sinyal. Berikutnya adalah bentuk turunan D per dt. Nah, bentuk turunan pada transformasi Fourier akan menjadi bentuk perkalian seperti ini. Jadi kita di sini menghindari tentu saja salah satu menghindari bentuk dari persamaan diferensial yang kadangkala sulit untuk dicari solusinya. Jadi kita menggunakan transformasi Fourier supaya lebih mudah dalam melakukan perhitungan. Begitu juga dengan bentuk integral di sini, dia menjadi bentuk pembagian atau dibagi dengan J omega. Seperti itu. Ini tidak terlalu, kayaknya ini nggak perlu juga. Nah, oke. Nah, kira-kira seperti itu inti dari transformasi Fourier. Nah, di sini ada beberapa pasangan transformasi Fourier yang umum sekali, yang cukup umum sering digunakan, jadi kita tidak perlu lagi menghitungnya. Nah, ini bagian yang periodik. Nah, misalnya untuk yang cos omega 0t. Nah, cos omega 0t ini transformasi Fourier-nya adalah bentuk seperti ini. Pi delta omega min omega 0 ditambah delta omega plus omega 0. Nah, ini yang sedikit membedakan adalah bahwa terdapat perbedaan 1/2 pi antara kalau kita definisikan sebagai transformasi Fourier dan kalau kita definisikan sebagai sinyal periodik. Dilihat di sini adalah dikali dengan pi, delta ini adalah letaknya, yaitu letaknya pada omega 0. Nah, sedangkan pada sinyal periodik ini besarnya adalah setengah pada harmonik pertamanya atau di omega 0. Di sini setengah. Di sini besarnya adalah pi. Jadi ada perbedaan rasio sebesar 1/2 pi. Itu karena dari sebelumnya yang definisi pada X J omega-nya itu muncul 1/2 pi. Nah, di situ ada perbedaan. Gitu. Jadi sebenarnya karena kita melihat transformasi Fourier itu sebagai selubungnya, maka kita akan mendapatkan perbedaan 1/2 pi tersebut. Seperti itu. Nah, ini juga sin omega 0t sama, yaitu pi per j. Sedangkan untuk yang periodiknya adalah 1/2j. Jadi kalau misalnya kalian ditanyanya adalah transformasi Fourier, maka secara umum jawabannya adalah bagian yang ini. Seperti itu. Nah, kalau sinyalnya adalah sinyal konstan, misalnya xt sama dengan 1, artinya nilainya sama, 1 semua, maka besarnya adalah 2 pi delta omega. Di sini. Oke, lalu ini kayaknya tidak. Nah, di sini. Nah, ini kalau sinyalnya berupa sinyal kotak, tadi adalah bentuknya menjadi sinyal sinkronus. Dan kalau sinyalnya adalah sinyal sinkronus, maka dia menjadi sinyal kotak. Di sini, dalam transformasi Fourier-nya. Nah, dari hubungan ini kita bisa melihat bahwa kalau kita ingin mempunyai filter yang ideal, yang artinya dalam
domain frekuensinya itu berupa kotak, memiliki ketajaman yang tinggi, maka kita harus memiliki respon sistemnya tersebut berupa sinkronus. Nah, sebelumnya kalau tidak salah sudah dijelaskan bahwa untuk memperoleh filter yang baik, maka kita menggunakan nanti adalah sinyal sinkronus. Nah, alasannya salah satunya adalah seperti ini. Dia bisa mendapatkan bentuk respon frekuensinya itu pada sistem itu yang sangat tajam. Seperti itu. Nah, kalau ST-nya adalah delta, impuls, maka transformasi Fourier-nya adalah konstan, 1. Nah, ini kalau bentuknya adalah UT, nah, lalu ini kalau delta tapi bukan di delta T, maka ini akan menjadi E pangkat minus J omega T. Besar aja. Bisa seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa pasangan Fourier, transformasi Fourier dari sinyal domain waktu ke domain frekuensi. Lalu ini ada E pangkat minus AT, UT. Nah, ini harus ada UT-nya. Maka bentuknya menjadi 1 per A plus J omega. Dan seterusnya. Ini adalah beberapa pasangan yang nanti bisa digunakan dalam melakukan analisis transformasi Fourier. Nah, pada soal sebelumnya kita membahas tentang rangkaian listrik R dan C. Lalu kita melihat dari rangkaian listrik R dan C itu, kita melihat karakteristiknya, dia menjadi filter dengan respon frekuensi tertentu. Nah, respon frekuensinya dalam berupa XJ omega. Dan waktu itu kita tidak bisa mengubah dari XJ omega ke dalam bentuk waktu. Seperti itu. Nah, sekarang dengan transformasi Fourier ini, karena sifat transformasi Fourier itu yang bolak-balik, kita bisa mengubah dari waktu ke frekuensi dan frekuensi ke waktu, maka kita bisa nanti mengubah bentuk XJ omega menjadi kembali ke bentuk XT. Bagaimana kita bisa melihat responnya terhadap waktu. Nah, sebelumnya tidak dijelaskan, langsung diberikan saja. Tapi di situ kita bisa melihat responnya terhadap waktu. Dan dengan cara seperti ini kita menghindari perhitungan persamaan diferensial seperti itu. Oke, saya rasa materinya sampai sini sudah selesai untuk transformasi Fourier. Saya sengaja tidak terlalu mendetailkan bagian sifat dan juga pasangan transformasi Fourier. Di sini yang penting tadi yang perlu ditekankan adalah bagaimana keuntungan dari menggunakan atau manfaat dari transformasi Fourier itu sendiri.